Kak Safitri, tenang dulu, Kak. Kakak pasti sudah salah paham pada mereka, Kak. Apa katamu? Katakan padaku, Menkah. Apa lagi? Apa aku keliru? Tapi bukan aku yang keliru. Kau yang keliru. Bukankah kau yang membawa lamaran pernikahan Mbak Visya untuk Saraswati? Katakan padaku, apa kesalahan Saraswati sampai orang-orang ini membuat keadaan yang seperti itu? Berapa lama lagi? Berapa lama gadis yang tidak berdosa akan menjadi mangsa di keluarga itu? Berapa lama lagi kekejaman ini akan berlangsung? Berapa lama? Anakku tidak melakukan sesuatu yang salah. Apapun yang terjadi itu hanya kecelakaan. Kau menyalahkan dia tanpa alasan. Kumohon. Tuan Suryakan, percayalah pada kami. Karena emosional, Kakak Safitri berbicara omong kosong seperti ini. Tolong hentikan dia. Mbak Visya tidak bersalah. Dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang apa lagi yang tersisa untuk dilakukan olehnya? Apa lagi? Pergi dan lihat apa yang telah dilakukannya pada Saraswati anakku. Kenapa kau membalas dendam padanya? Katakan padaku. Tangan ini kau sudah membubuhkan Vermilio di dahi putriku. Dengan tangan ini kau sudah bersumpah untuk melindunginya. Bagaimana kau memenuhi sumpahmu itu? Apa ini caranya? Ayo jawab aku. Tenang Safitri, tenang. Tenang Safitri. Aku tidak bisa tenang. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan seorang ibu. Dengan tetap tenang, aku menghancurkan mimpi anakku. Aku bersalah. Akulah pelakunya. Tapi aku tidak akan tinggal tenang sekarang. Kau tahu bahwa ini bukan kesalahannya, tapi ini kesalahanku. Kesalahanku. Aku mengabaikannya 2 tahun terakhir ini. Aku terganggu dengan langkah pertamaku di rumah dengan mengorbankan kesedihanku. Tanpa sadar, aku mengorbankan kebahagiaannya juga. Aku mengorbankan semua kebahagiaanku untuk keluargaku. Aku selalu mengatakan padanya untuk patuh pada suaminya. Satu kata yang harus aku warisi pada Saraswati. Dia harus berkompromi pada semua keadaan, tapi aku malah mencelakakannya. Kenapa aku? Kenapa aku begini? Oh, kenapa? Aku pernah mengatakan padanya kalau wanita tidak boleh begitu saja mengeluh, apalagi di dalam rumah suaminya. Dia tetap saja diam walaupun dia tidak bahagia. Tapi sampai kapan? Tapi dia, kau telah membuat putriku menderita. Bagaimanapun kau harus dihukum. Tapi ini di rumah suaminya. Di rumah suaminya harusnya aman. Kenapa kau tidak bisa menjaga Saraswati di rumahmu sendiri? Kenapa? Apa yang terjadi hari ini bisa saja terjadi pada Durga, Gauri, dan Laksmi besok. Lalu kenapa menunggu sampai besok? Bawa mereka! Bawa mereka! Bahkan anakku hari ini juga! Bakar semuanya! Aku mau bertanya padamu, apa yang akan kau lakukan apabila anakmu diperlakukan seperti ini? Apa yang kau lakukan? Apa kita membesarkan putri kita hanya untuk diperlakukan seperti ini? Ayo cepat, katakan padaku. Kenapa seorang wanita menjadi boneka di tangan suaminya? Kenapa? Ketika mereka membutuhkan kita, maka mereka membuat kita menari untuk lagu-lagu mereka. Dan jika mereka tidak membutuhkan kita lagi, kemudian mereka bisa membakar kita hidup-hidup. Begitu maksudnya. Apakah ini seperti kutukan besar untuk menjadi wanita dan anak gadis? Katakan padaku, jawab aku. Jawab aku. Aku akan menjawabmu. Orang seperti itu tidak pantas untuk hidup. Iya, orang seperti itu memang pantas untuk diberi pelajaran. Safitri, Safitri, hentikan. Safitri.
Safitri, hentikan! Aku memukul dia! Safitri, jangan lakukan! Sudah, Kak Safitri! Safitri, sudah hentikan. Raka, tenang Sudah dulu. hentikan Safitri, sudah. Aku tidak pernah memintamu apa-apa sejak pernikahan kita. Tapi aku memintamu sekarang. Aku ingin dukunganmu. Lakukan keadilan untuk putrimu. Jangan diam saja. Jika anakmu ada di rumah sakit hari ini, maka itu karena dia. Jika dia berjuang untuk hidup dan mati, maka itu hanya karena dia. Dialah orang yang telah tega membakar putrimu dan meninggalkannya begitu saja. Hari ini lakukan keadilan untuk putrimu. Jangan diam saja. Katakan sesuatu. Jangan diam saja. Orang ini sudah mencelakai putrimu. Aku ingin putriku hidup kembali. Aku mohon padamu. Aku mohon. Dengarlah Tuan Suryaka, kita bisa menemukan solusi dengan berbicara. Ini tidak baik. Orang-orang melihat kita bertengkar di tengah jalan. Diam kau. Sekarang kau tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Apapun yang kau katakan dan lakukan, kau telah melakukan. Sekarang ini tidak akan terjadi. Safitri, sudah. Sudah cukup. Tidak, Ibu. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Putriku telah membayar untuk kesalahan yang tidak pernah dia lakukan sampai sekarang. Tapi justru aku yang menghentikan diriku sendiri di hari ketika mertua Saraswati meminta uang untuk pertama kalinya. Aku tidak berhenti di hari ketika Mbak Fisya mengangkat tangan untuknya. Jika aku memutuskannya hari itu, aku tidak akan menghadapi hari ini. Mertua seperti mereka dan suami seperti dia mencoba untuk membakar putri kami, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Hari ini aku memberitahumu. Hari ketika ibu-ibu di negara ini akan meningkatkan suaranya. Hari itu, putri mereka tidak akan dibakar hidup-hidup. Mereka tidak akan dibakar hidup-hidup. Itulah sebabnya seorang ibu akan mengangkat suaranya untuk putrinya.